wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih saya ucapkan sudah berkenan hadir di sini untuk mendengarkan saya berbagi diseminasi budaya positif di sekolah kami. Sebelumnya saya akan berikan pantun gitu Bapak Ibu. Pergi ke kebun mencari durian, pulangnya ketika pagi hari. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk mengisi presentasi hari ini. Mungkin ada yang membalas pantun saya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau kita berpantun dulu ya. Mangga Bu Leni. Saya akan membalas pantun dari Wismi ya. Pergi ke kebun mencari durian, setelah dimakan enak rasanya. Manfaatkanlah kesempatan, berbagi ilmu besar pahalanya. Iya, terima kasih balasan pantunnya dari Bu Reni. Bu Merki mau membalas pantun saya? Panas-panasan, mangga kan monggo, saya kasih kesempatan. Terima kasih Bu Merki yang hebat sekali ya, selalu bisa pokoknya. Selanjutnya Ibu-Ibu, karena banyak ibunya, ada Bapak. Saya sudah bosan apa masih perlu ice breaking Bu-Ibu? Perlu ya, karena tadi sudah mendengarkan presentasi dari Bu Dina. Kita ice breaking dulu ya. Cluenya adalah Andi pagi hari berjalan-jalan mendengar kicau burung bernyanyi ya, burung yang berkicau. Kemudian dia melakukan menirukan apa yang didengar itu. Cluenya adalah Andi mendengar suara kicau burung dan menirukannya. Paham Ibu? Siap? Oke. Permainannya adalah pegang kepala. Iya. Pegang telinga. Iya, karena Bapak Ibu konsentrasi betul semua ya. Oke. Pegang bahu nanti ya. Kita lihat cluenya. Cluenya adalah kicau Andi mendengar kicau burung dan menirukannya. Oke, kita lanjutkan. Teriak merdeka. Iya, salah semua. Kok salah? Teriak merdeka. Harusnya iya, bagaimana berarti teriak merdeka nggak perlu pakai gini. Kan cluenya hanya mendengarkan. Iya, kan cluenya hanya mendengarkan. Jadi teriak merdeka, harusnya Bapak Ibu gitu ya. Harusnya teriak merdeka saya gitu. Oke. Demikian ya Bapak Ibu. Iya. Ini hanya sekedar biar kita tidak boring ya. Ini bisa diimplementasikan ke kelas ya. Kalau kita melihat anak kita belum bosan atau tidak konsentrasi, bisa kita beri ice breaking seperti itu ya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Yang akan saya sampaikan di sini adalah budaya positif atau ekosistem positif. Ya. Budaya positif sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun Bapak Ibu. Menuntun yang bagaimana? Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan dengan kita sebagai pendidik itu sebagai seorang petani, di mana untuk mendapatkan hasil yang maksimal, petani itu tidak mampu mengubah padi itu menjadi semangka atau padi menjadi buah mangga, tidak bisa. Tetapi bisa mengupayakan tumbuhnya padi itu secara maksimal. Hasilnya maksimal dengan cara adalah merawatnya, memberikan pupuk, menghilangkan guna yang
ada di sekitarnya. Sama seperti kita Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik tidak bisa merubah anak didik kita sesuai yang kita inginkan. Tetapi kita bisa mengarahkan potensi yang ada pada anak didik untuk berkembang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya. Itulah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi mengibaratkan pendidik sebagai seorang petani. Kemudian Bapak Ibu, budaya positif. Apa tuh budaya positif itu? Kita sering mendengar ya beberapa bulan terakhir ini dengan adanya atau beberapa tahun belakang ini ya, dengan adanya pendidikan guru penggerak, budaya positif di PMM juga budaya positif. Jadi budaya positif itu apa? Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan yang baik mencakup sikap, perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah kita. Seluruh warga di sekolah kita adalah semua ya, Bapak Ibu guru, murid, tenaga pendidikan, warga yang lain, wali murid dan sebagainya. Dan terkait dengan apa saja? Terkait dengan sikap, perilaku, tutur kata yang saat ini semakin mulai luntur ya, terutama masalah sopan santun ya, gitu. Kemudian bagaimana dalam menciptakan budaya positif itu? Kita perlu memperhatikan lebih mendalam tentang strategi yang menumbuhkan lingkungan positif di sekolah kita untuk mendukung pembelajaran yang bermakna. Konsep-konsep inti dari budaya positif ada beberapa. Yang pertama adalah disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Kalau Bapak Ibu dengar disiplin, apa yang ada dalam benak kita? Disiplin itu terkait dengan apa? Hukuman ya, dari Puji. Hukuman. Mungkin dari Budia kalau mendengar disiplin itu aturan ya. Ini mungkin perilaku ya. Dalam budaya kita makna kata disiplin itu dikaitkan dengan hal yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar sekali ya Bu Puji, Bu Dia, Bu Reni, bahwa dalam budaya kita kalau dengan disiplin itu kaitannya dengan hukuman, dengan aturan ya, disiplin dengan hal-hal yang ketidaknyamanan, bagaimana berhubungan dengan aturan ya, itulah disiplin. Sebenarnya disiplin itu berasal dari kata Latin yang artinya yang berasal dari kata Latin yaitu disiplina, yang mempunyai arti belajar Bapak Ibu. Makna asal ini berkonotasi bahwa dengan disiplin diri dan kontrol diri ya sebenarnya. Jadi disiplin positif adalah suatu pendekatan yang mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, disiplin diri ini akan menggali potensi untuk menuju pada sebuah tujuan yang dia hargai. Nanti kembalinya ke motivasi internal Bapak Ibu. Kemudian teori perilaku manusia. Ada teori motivasi perilaku manusia, ada 3, yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah motivasi untuk menghargai dirinya sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan. Rata-rata yang terjadi pada anak didik kita untuk melakukan disiplin itu motivasinya apa Bapak Ibu? Motivasi untuk rata-rata yang terjadi pada anak didik kita saat ini menghindari hukuman ya, untuk menghindari hukuman ini ya. Nah, ternyata adanya hukuman, kemudian untuk mendapatkan penghargaan, ada juga anak itu mengerjakan baik, mengerjakan dengan tertib, itu untuk mendapatkan imbalan. Kadang-kala ini pernah saya lakukan juga pada pembelajaran saya, kalau bisa menjawab dapat bintang dalam diskusi. Nah, itu bentuk imbalan. Nah, ternyata ini motivasi internal setelah saya mempelajari ini Bapak Ibu.
ternyata ini motivasi internal. Apa tuh? Motivasi eksternal, maaf. Ternyata ini motivasi eksternal. Nah, kenapa ini tidak disarankan pada pembelajaran yang sekarang ini Bapak Ibu, di pembelajaran merdeka ini? Ketika motivasi yang muncul pada anak didik kita adalah motivasi eksternal, maka motivasi itu hanya bersifat sementara dan dalam waktu yang tidak panjang atau tidak lama. Jadi kalau motivasi yang internal, karena dia punya keyakinan untuk melakukan sesuatu, itu diharapkan itu menjadi berlaku dalam waktu yang lebih lama. Konsep ini yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Kita sering dengar juga keyakinan kelas. Ada mengapa kita memiliki peraturan untuk harus menggunakan helm dengan mengendarai kendaraan roda 2. Nah, kira-kira kenapa sih harus ada aturan seperti itu, Bapak Ibu? Untuk apa? Untuk keamanan, untuk keselamatan, ya. Untuk keselamatan. Bapak Ibu yakin itu untuk keselamatan? Menggunakan helm ini yakin untuk keselamatan? Yakin ya? Yakin. Ketika kita yakin bahwa kita menggunakan helm itu untuk keselamatan, kira-kira ada polisi maupun tidak ada polisi, kita tetap menggunakan helm atau tidak? Iya, kita gunakan walaupun tidak ada polisi. Beda kalau kita tidak yakin. Maka kita gunakan helm ketika ada polisi saja. Bukan tidak ada polisi, itu kita tidak pakai atau tidak kita gunakan. Karena hanya untuk menghindari hukuman. Nah ini gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Ketika keyakinan itu hal yang kita yakini. Sama ketika pandemi kemarin ada aturan gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Kenapa? Karena kita yakin dengan menggunakan peraturan itu, melaksanakan aturan itu, kita akan tidak tertular COVID, ya kan? Kita yakin, makanya kita lakukan, ya. Walaupun itu tidak ada hukuman dari pemerintah yang tidak pakai harus dihukum, kan tidak ada. Karena kita yakin, kita tetap laksanakan. Inilah ibaratnya seperti itu. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas adalah hal-hal yang kita yakini. Harapannya nanti anak-anak kita akan tetap melaksanakan, walaupun tidak ada hukuman, walaupun tidak ada penghargaan, itu tetap kita laksanakan karena diyakini. Sama ibaratnya dengan yang kita laksanakan tadi pada pandemi, kita menggunakan masker karena kita yakin dengan menggunakan masker kita tidak menghindari atau meminimalkan tertularnya penyakit COVID. Dengan kita menggunakan helm kita aman, kita akan selamat. Nih, maka tidak perlu ada hukuman, tidak perlu ada imbalan, kita tetap melaksanakan. Itulah kenapa ada namanya keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas. Iya, ini jawabannya, ya. Nah, apa tuh? Nah, ini penjelasan saya tadi, ya. Kita lanjutkan, sudah saya jelaskan. Nah, apa tuh keyakinan kelas? Itu adalah keyakinan adalah hal-hal yang kita yakini, disepakati bersama. Nah, disepakati bersama oleh seluruh warga kelas dan diyakini oleh seluruh warga kelas itu. Nah, keyakinan kelas harus bersifat abstrak, lebih abstrak daripada peraturan. Contoh peraturan adalah tadi menggunakan helm, kemudian menggunakan masker, itu peraturan. Kalau keyakinan bersifat abstrak tadi keselamatan, kesehatan. Nah, itu contohnya keyakinan kelas seperti itu Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ya tidak. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi salah satu cara untuk memunculkan motivasi intrinsik di dalam diri anak didik kita adalah dengan membuat keyakinan kelas, terutama pada awal pembelajaran Bapak Ibu. Jadi kita buat keyakinan kelas dengan tadi ciri-cirinya adalah bersifat abstrak,
kemudian berupa hal-hal yang positif. Kalau anak didik kita nanti kita coba membuat keyakinan kelas, biasanya tidak membuang sampah, tidak datang terlambat. Nah, ini nanti kita arahkan untuk menjadi kalimat yang positif, Bapak Ibu. Menjadi kalimat yang positif, datang tepat waktu. Jadi seperti itu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut, ya, di lingkungan kelas kita. Jadi nanti keyakinan kelas itu akan kita terapkan pada lingkungan kelas Bapak Ibu semua. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Nah, jadi semua anak didik kita itu terlibat. Silahkan mencurahkan pendapatnya. Bisa lewat pendapat, biasanya ditulis kemudian ditempel. Nanti baru kita kelompokkan, Bapak Ibu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, kita akan mencoba praktek lagi membuat keyakinan kelas. Jadi posisikan Bapak Ibu sebagai murid. Ini menurut saya saya sebagai gurunya dan Bapak Ibu sebagai murid, kita coba simulasi bagaimana membuat keyakinan kelas. Kalau kemarin tuh saya membuat keyakinan kelas, yang penting anak pengennya apa gitu, ya. Yang penting anak pengennya apa, tuliskan. Kemudian ditulis. Nah, itulah berarti keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ternyata ada tahapannya, Bapak Ibu. Tahapannya diantaranya ada ciri-cirinya seperti ini. Agar kita lebih paham, ya. Mari kita bersimulasi, ya, Bapak Ibu, membuat keyakinan kelas. Ini akan saya bagi. Keyakinan kelas, Bu. Kita main drama, ya, seolah-olah jadi murid, ya, Bapak Ibu, ya. Monggo dituliskan seandainya Bapak Ibu jadi murid, apa yang diinginkan dengan kelas yang ada di kelasnya, kelas Bapak Ibu semua. Ini Mas. Yang sudah bisa ditempel, Bapak Ibu. Berarti nggawa anu wae apa kuwe. Betul enggak, Bu? Ini, Bu. Iya, nggak apa-apa. Pendapatnya Nak Dating, ya, bisa Tulisanmu ditempel. bagus loh, Bu. Ini, Ya. Bu. Dibolehkan makan minum di kelas. Ada lagi ya? Ini ya, Nak Rifah, monggo. Nanti nangis, Bu, kalau nggak dapat, Bu. Udah mau silakan.
yang satu jajan di kantin. Ya. Lapar mungkin ya. Iya, terima kasih Bu Ika. Oke, setelah kita menembak, anak-anak kita persilakan untuk menembak, Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengelompokkan. Yang sama kita kelompokkan jadi satu. Yang pertama, tidak boleh bicara kalau guru menerangkan. Ini kelas bersih, kita jadikan satu. Kelasnya nyaman, ya. Ini kita jadikan satu. Boleh baca-bacanya, Bu. Oh iya, boleh. Terima kasih. Silakan dibaca, Bu. Kok Bu? Ini Mbak Puji. Oh iya, Mbak Puji. Itu mayu Bu. Tidak boleh bicara waktu Bu Guru menerangkan. Kemudian ini tidak boleh mengolok-olok dengan nama orang tua. Kemudian yang ini tidak membuli teman. Kemudian ini tidak terlambat masuk kelas, tidak membiasakan keluar kelas saat pergantian jam pelajaran. Kemudian saya ingin pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian datang ke kelas tepat waktu, tidak terlambat masuk kelas. Selanjutnya diperbolehkan membawa minuman di kelas, membuang sampah di tempatnya. Tadi sudah nih, itu saja nih, matur nuwun. Ya, pada guru saya ya, guru di PGP. Ya, kita kelompokkan dulu nih. Kita kelompokkan dulu yang tidak boleh membuli ini sama dengan yang tidak boleh mengolok-olok nama orang tua. Kemudian datang kelas tepat waktu. Kita kelompokkan dengan tidak terlambat. Ini tidak terlambat. Kita kelompokkan lagi ya, Bapak Ibu ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ini kelas tenang dan bersih. Ini kita jadikan satu dengan kelas tenang dan bersih yang menyenangkan. Ini, oke. Nah, setelah kita kelompokkan Bapak Ibu, ini ada tidak mengolok-olok teman, tidak membuli. Kira-kira masuk dalam keyakinan kelas apa? Saling menghargai, ya. Saling menghargai ya, ini bisa kita tuliskan harusnya ya. Saling menghargai. Kemudian kalau sudah datang tidak terlambat, kira-kira masuk yang apa Bu, Bapak Ibu? Disiplin, okay, disiplin. Kemudian kelasnya bersih dan nyaman, masuk dalam keyakinan kelas apa Bu, Bapak Ibu? Gimana? Tanggung jawab bisa ya, bertanggung jawab pada kelasnya. Sebelum ini nanti kita bahas Bapak Ibu. Kadang-kadang anak didik kita belum paham yang tanggung jawab yang seperti apa. Kita bisa menggunakan tabel Y atau tabel T, tampak seperti dan tidak tampak seperti dulu. Ya. Kalimat yang tidak positif seperti tidak membuang sampah, tidak datang ada tidak membuli teman, kemudian tidak boleh mengolok-olok. Itu kita buat menghormati ya, menghormati. Jadi kita buat kalimatnya menjadi kalimat positif dulu. Kemudian tidak terlambat, itu datang tepat waktu. Tadi disiplin ya. Kemudian kelas bersih dan nyaman, itu masuk dalam tanggung jawab menjaga kebersihan. Nah, ada tiga keyakinan yang kita miliki saat ini: tanggung jawab, kemudian disiplin, dan menghargai, saling menghargai. Kemudian agar anak-anak didik kita paham, kita buat tabel T misalnya ya, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Menghargai itu yang tampak seperti yang bagaimana? Ya, yang tampak seperti yang bagaimana? Menghargai orang lain, mendengarkan ketika Bapak Ibu guru menerangkan, itu tampak seperti. Jadi nanti anak-anak paham, oh
nilai menghargai, keyakinan kita menghargai adalah mendengarkan ketika Bapak Ibu guru mendengarkan. Kemudian yang tidak tampak seperti apa? Berbicara sendiri saat Bapak Ibu guru menerangkan, misalnya seperti itu. Kemudian juga kita buat lagi untuk keyakinan kelas yang kedua, disiplin misalnya. Disiplin itu yang tampak seperti apa? Tampak seperti yaitu ya datang tepat waktu. Kemudian yang tidak, ya berarti terlambat atau tidak datang tepat waktu. Ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, nih, ini kita mencoba membuat sebuah peraturan itu keyakinan masuk kelas, keyakinan kelas yang mana? Nah ini ada selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Itu keyakinan kelasnya apa Bu? Bapak Ibu? Kira-kira selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Tanggung jawab. Disiplin, tanggung jawab. Oke, kita simpan dulu jawaban kita. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Saling Menghargai. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan apa yang kita tuju? Kesehatan. Oke. Bergantian atau antri ya menunggu giliran, itu masuk apa? Disiplin. Menggunakan masker. Disiplin. Jangan berlari di kelas. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Nah, mengembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelas yang dituju dan nilai kebajikan yang dituju adalah bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain adalah nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di kelas 15 menit termasuk menghormati orang lain, komitmen ya, disiplin bisa juga ya. Dilarang melakukan kekerasan, bisa juga menghormati orang lain, bisa juga keselamatan ya. Biar tidak melakukan kekerasan misalnya tidak berkelahi ya, nanti bisa untuk nilai kebajikan yang tujuh adalah keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Pergantian atau menunggu giliran adalah menghormati orang lain, kesabaran. Ini contoh Bapak Ibu. Jadi nilai kebajikan itu tidak harus pakem seperti ini, tidak. Ya, karena nilai kebajikan itu yang diakui secara universal. Bisa jadi contohnya melakukan kekerasan bisa dimasukkan dalam nilai kebajikan keselamatan. Bisa juga dimasukkan dalam nilai kebajikan menghargai orang lain. Demikian nih Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ini juga terkait dengan budaya positif. Nanti kita harus paham dulu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama adalah survive ya, untuk bertahan hidup, kebutuhan yang mendasar itu untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang atau diterima orang-orang lain, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Kita coba nih Bapak Ibu nih. Nah, ada kasus seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenang-senang waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang. Nah, ini kadang-kadang kita lakukan ya. Tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Jadi itu ada proses saya senang nyanyi kok nggak boleh bicara, nggak boleh penyanyi. Kira-kira kebutuhan dasar kebutuhan apa yang didasari oleh anak itu? Kesenangan. Oke, kita simpan dulu. Lagi, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Ya, cinta dan kasih sayang. Oke, kita simpan lagi ya. Kemudian aku bosan. Masa belajarnya cuma itu saja dengerin ibu guru? Ya kayak hari ini nih. Tapi tadi udah praktek ya. Aku bosan, masa belajarnya cuma itu aja dengerin ibu guru. Kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu?
malah Bu Guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan. Oke, kita coba nggih Bapak Ibu nggih. Oh. Iya. Oke. Ibu tadi nggih. Kemudian 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol seorang guru Bapak Ibu. Ya, ada 5 posisi kontrol yang dimiliki yang biasa dilaksanakan oleh seorang guru. Yang pertama adalah posisi guru sebagai penghukum. Ya, kadang ini sering kadang kita laksanakan juga nih, kita lakukan. Jadi posisi penghukum itu menjas seorang anak itu salah berarti harus dihukum. Biasanya dengan ciri-ciri dia berkata-kata dengan keras, kemudian menunjukkan ekspresi yang marah. Nah ini posisi kontrol penghukum. Kemudian nah ini menghardik ya, cirinya itu menghardik, menunjuk-nunjuk atau mengimbau. Kemudian kalau kamu tidak melakukan, nah biasanya akan berkata itu, awas kalau kamu tidak melakukan, atau rasakan, nah, seperti itu. Kemudian hasilnya apa Bapak Ibu? Ketika kita melakukan seperti itu, anak akan memberontak. Bisa anak akan memberontak, kemudian dia melaksanakan, tetapi dalam hatinya itu berontak. Karena dia sebenarnya nanti akan melaksanakan karena ada alasannya. Kemudian menyalahkan orang lain, dia akan mencari kambing hitam, dan yang terakhir bisa juga dia akan berbohong. Ya. Jadi untuk memberi hukuman dia berbohong. Itu kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti paling juga marah-marah lagi. Bu ini paling kalau datang marah-marah. Ya, jadi dia akan timbul dendam juga. Berdampak akan dampaknya pada murid mengurangi kesalahan. Hanya ketika kita melakukan mengurangi kesalahan, tapi mungkin tidak akan menimbulkan efek. Kalaupun menimbulkan efek jerah hanya bersifat sementara saja, tidak ada muncul observasi intrinsik di dalamnya. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ini cirinya adalah guru mengatakan, gimana sih nak kamu kalau berbuat ini nanti ibu dimarahi kepala sekolah. Akhirnya akan timbul rasa bersalah pada anak. Ya. Jadi harusnya kamu seperti ini nak. Nanti kalau kamu tidak melakukan ini saya yang kena. Nah, itu gimana? Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian, nah ini ada lagi kalimat yang biasa dikatakan ibu guru adalah, guru seharusnya kamu sudah tahu, ibu capek sekali, ibu sudah stres ini menghidupi kamu, nah tolong ibu. Nah biasanya seperti itu, tolong deh please kamu manut, misalnya seperti itu. Kemudian hasilnya biasanya akan menunjukkan sesuatu, berbohong atau menyangkal pada anak. Kemudian murid akan berkata, maafkan saya Bu, tapi dia tidak hanya pada satu orang saja atau pada guru tertentu saja, dan tidak muncul motivasi intrinsik di dalamnya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Posisi kontrol teman. Ya. Ini biasanya cirinya Bapak Ibu guru-guru yang mempunyai posisi kontrol, melaksanakan posisi kontrol teman biasanya mempunyai ciri dengan menyampaikan sesuatu atau mengklarifikasi anak dengan bersenda gurau, bercanda, jadi seolah-olah sebagai teman. Ya, ini kemudian muridnya akan berkata, saya pikir Bu, Pak, Bu, karena saya berpikir Bapak Ibu itu teman saya. Biasanya ciri ini akan dekat ya, Bapak Ibu guru akan dekat dengan anak. Ciri pemantau teman, ciri kontrol, posisi kontrol sebagai teman akan dekat dengan anak. Tetapi ada kelemahannya Bapak Ibu. Kelemahannya ketika pada posisi kontrol teman, anak akan dekat pada guru tertentu saja. Jadi akan ada ketergantungan dengan guru, dan itu tidak
dilakukan pada guru yang lain yang tidak melakukan posisi kontrol sebagai teman. Jadi dia hanya fokus pada guru itu, manut pada guru yang sebagai teman saja. Jadi ini juga termasuk motivasi yang muncul adalah motivasi eksternal. Jadi karena ada bapak atau ibu guru yang bertampil sebagai teman tadi, tapi pada guru yang lain atau pada orang yang lain dia tidak akan melakukan hal yang sama. Kemudian pemantau. Posisi kontrol pemantau cirinya adalah gurunya selalu mengkaitkan dengan data yang ada, yang menghitung data yang ada. Ini kamu sudah 5 hari tidak masuk, berdasarkan data apa konsekuensinya? Ini kamu lakukan ini, datanya seperti ini. Nah ini itu peraturannya apa? Nah itu kontrol pemantau ya. Jadi sama itu dia akan melaksanakan karena adanya aturan atau Bapak Ibu guru seperti itu. Tidak motivasi yang muncul juga tidak motivasi intrinsik. Motivasi yang muncul tidak motivasi intrinsik, masih motivasi eksternal ya. Jadi kemudian nah ini Bapak Ibu guru, posisi kontrol yang diharapkan adalah posisi kontrol yang manajer. Mengapa Bapak Ibu? Posisi kontrol manajer ini membantu anak untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, sehingga di dalamnya muncul keyakinan pada dirinya, oh saya berbuat seperti ini itu salah, konsekuensinya seperti ini. Dan ini motivasi yang muncul dan dia diyakini sehingga keyakinannya itu akan berdampak ke perilakunya dalam waktu yang lama, tidak tergantung oh Pak Kayang suka maka saya hanya melakukan tato pada bapak itu, yang tidak, karena dia punya yakin saya sebagai murid saya harus belajar, saya harus mengerjakan. Jadi itu ada keyakinan pada dirinya, seperti keyakinan kita ketika kita pakai masker karena untuk menghindari mencegah terjadinya penularan, kita yakin. Jadi kita laksanakan baik itu ada kontrol atau maupun tidak. Seperti keyakinan kita memakai helm tadi, kalau memakai helm nggak ada polisi maupun ada polisi kita tetap pakai karena ini demi keselamatan kita. Kalau saya gini Bapak Ibu, seperti keyakinan yang saya laksanakan kaitannya dengan helm, saya yakin bahwa helm itu melindungi yang pertama, yang kedua saya juga yakin kalau pakai helm kerudung saya kalau naik motor tidak tersingkap. Nah itu jadi tidak terpengaruh dengan adanya ada polisi maupun tidak, tetap pakai. Jarak dekat mau jauh saya tetap pakai. Nah itu posisi kontrol tuh kenapa diharapkan Bapak Ibu guru sekarang itu menerapkan posisi kontrol manajer, karena dia akan membantu posisi kontrol manajer itu akan membantu anak untuk melakukan mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Nah, selanjutnya adalah restitusi Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Ini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka akan kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen ya. Jadi ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Ini dalam segitiga restitusi ada 3 langkah utama. Nanti kita praktek lagi nih Bapak Ibu. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi di sini menstabilkan identitas. Nah ini ya adalah suatu langkah untuk membuat murid yang merasa gagal karena sudah berbuat salah ya menjadi positif terhadap dirinya. Nah ini biasanya Bapak Ibu guru akan mengatakan berbuat salah itu hal yang manusiawi atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kemudian kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi anak itu tidak frustasi atau minder atau karena berbuat salah tadi, takut karena berbuat salah tadi. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan salah. Itu adalah
langkah untuk mengenali, membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Tadi bahwa setiap hal yang dilakukan oleh murid kita, baik itu benar maupun salah, itu pasti ada alasannya. Nah, di sini kita akan membantu murid kita mengenali kenapa melakukan kesalahan itu. Guru akan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk lagi, tapi kamu tidak melakukan itu, atau kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu, itu biasanya yang akan dilakukan pada tahapan ini, Bapak Ibu. Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Ya, murid melihat kesalahannya, kemudian tadi pada murid melihat kesalahannya pada validasi tindakan, kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, biasanya guru akan berkata, nilai apa yang kita percaya di sekolah kita, nak? Ya, nilai kebajikan apa yang kamu yakini, yang sudah disepakati, atau kelas ideal yang seperti apa yang kamu inginkan. Nah, tugas kita Bapak Ibu, kita seolah-olah ya, jadi ada kasus Bapak Ibu. Nah, kasusnya seperti ini. Yanoto membuang sampah sembarangan ketika istirahat. Bagaimana cara kita merestitusi sikap yang baik? Akan saya bagikan. Nanti akan saya kembalikan lagi nih. Bapak Ibu, akan saya bagi kertas untuk mencoba merestitusi. Nanti kira-kira apa yang akan ditanyakan untuk merestitusi kasusnya yang baik. Membuang sampah sembarangan ketika istirahat nih. Bapak Ibu nanti coba melakukan kalimat apa ketika tahapan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan. Ini Bapak Ibu. Jadi kasusnya Hanuba membuang sampah di sembarang tempat. Coba kita tuliskan kira-kira kalimat apa yang kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, kalimat apa yang kita gunakan untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah kalimat yang kita gunakan untuk menanyakan keyakinan. Monggo Bapak Ibu. Restitusi dengan kasusnya Yanuba yang membuang sampah sembarangan. Bagaimana restitusinya Bapak Ibu? Seperti ini. Ini salah satu anak yang membuang sampah sembarangan ketahuan guru. Nggih, Pak. Kasih pembinaan. Nggih. Ya, jadi ada ketika menstabilkan identitas, kita mengatakan bahwa semua orang
berbuat salah. Jadi untuk apa? Agar anak dari identitas gagal dia merasa percaya diri lagi. Ya, ini yang menanyakan keyakinan kelas. Jadi ada 3 tahapan restitusi Bapak Ibu. Yang pertama adalah validasi. Yang pertama adalah, nih, bentar saya ulangi dulu ya. Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi ketika anak berbuat salah, untuk langkah restitusi adalah kita jangan menjudge ya. Kamu salah. Jadi kita menstabilkan. Jadi keadaan anak salah ketahuan itu sudah dia pasti akan merasa bersalah, minder dan sebagainya. Harus kita stabilkan dulu identitasnya bahwa tadi kasusnya Yanuba saya panggil, Yanuba tahu nggak kenapa ibu panggil gitu. Yanuba ternyata tidak tahu Bu. Kemudian saya cerita, tadi ibu melihat kamu waktu istirahat membuang sampah di mana? Saya tanya gitu. Oh ya Bu, maaf. Jadi tiba-tiba dia muncul seperti maaf Bu, saya membuang sampah, saya lempar gitu. Kemudian saya bilang berbuat salah itu semua orang pasti pernah berbuat salah. Kemudian itu contohnya. Jadi bukan membenarkan perbuatannya, tapi kita membetulkan bahwa semua manusia itu pernah berbuat salah. Jadi anak itu tidak minder, tidak merasa gagal. Jadi kemudian yang kedua langkah adalah validasi tindakan yang salah. Kita bisa menanyakan, Yanuba, kamu tadi membuang sampah sembarangan, pasti kamu ada alasannya. Setiap anak berbuat sesuatu itu pasti ada alasannya. Anak yang ketika belum istirahat jajan, mungkin karena dia lapar. Jadi kita pasti ada alasannya. Kemudian saya menanyakan, kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Dan jawabannya adalah, iya Bu, saya tergesa-gesa karena sudah bel. Jadi dia lari, sudah bel, akhirnya sampah itu dibuang sembarangan karena dia takut terlambat masuk ke kelas. Jadi alasan yang dilakukan seperti itu. Kemudian, saya tanya, seperti itu. Kira-kira perbuatanmu itu benar apa salah? Iya Bu, salah. Kira-kira melanggar keyakinan kelasmu apa tidak? Iya Bu, keyakinan kelas yang mana? Karena sudah tadi di awal sudah kita buat keyakinan kelas dulu. Yang dia yakini, keyakinan hal-hal yang nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini di kelas tersebut. Ya. Iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas tidak peduli terhadap lingkungan, kepedulian. Ya. Kepedulian, jadi tidak menjaga kebersihan lingkungan kelasnya. Oke. Kemudian di restitusi kelebihannya apa Ibu? Bapak Ibu? Ketika saya tanyakan, dia sudah tahu bahwa saya melanggar keyakinan kelas kepedulian. Kemudian saya tanyakan langkah kira-kira bagaimana solusinya untuk menyelesaikan masalah ini ya Mbak. Dia menjawab, saya harus tidak membuang sampah sembarangan Bu, harus membuang sampah pada tempatnya. Bisa kamu lakukan? Bisa. Kalau tergesa-gesa bagaimana? Kalau berarti saya jajannya tidak molor, jadi mendekati istirahat, mendekati waktu masuk pas istirahat dia sudah kembali. Jadi itu solusi yang ditawarkan oleh anak. Kemudian saya kuatkan, oke, kalau kau yakin bisa melaksanakan itu, bisa Bu. Itu contohnya nih Bapak Ibu, contoh melakukan restitusi pada anak yang berbuat salah. Kemudian Bapak Ibu ini akan saya paparkan rancangan penerapan budaya positif yang saya lakukan Bapak Ibu. Karena saya pembina pramuka, jadi berawal dari ketika saya sholat asar di musola, itu yang sholat asar sangat sedikit. Kemudian saya tanya ke beberapa anak DPP, itu saya tanyakan sholat asar di rumah. Kemudian ada yang tidak sholat asar Bapak Ibu.
Kemudian ini, jadi karena waktunya latar belakang kenapa saya menyampaikan penerapan budaya positif sholat asar berjamaah pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka seperti itu. Jadi karena pelaksanaan ekstra pukul 14 sampai pukul 16 yang menabrak waktu sholat asar, sehingga banyak sholat asar anak-anak yang tercecer. Kemudian langkah yang saya lakukan adalah membuat rancangan. Jadi tujuannya sholat asar berjamaah merupakan bagian dari kesepakatan kelas, dalam hal ini DPP ya, dengan pembina. Kemudian yang kedua, melakukan pembiasaan murid sholat asar berjamaah pada ekstrakurikuler pramuka sebagai wujud implementasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kalau ukurnya adalah murid mampu membuat kesepakatan melaksanakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia melalui pembiasaan sholat asar berjamaah. Kemudian murid dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia melalui pembiasaan sholat asar berjamaah secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Masa yang tindakan yang akan kami lakukan adalah mensosialisasi seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita mensosialisasi melalui seluruh warga meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan terkait budaya positif pembiasaan sholat asar berjamaah pada ekstrakurikuler pramuka. Sudah saya sampaikan ke wali kelas biasanya, gitu Pak. Jadi pada wali kelas saya minta nanti latihan pramuka hari Jumat membawa mukena. Jadi seperti itu. Kemudian mensosialisasi pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas untuk melaksanakan budaya positif. Jadi pelaksanaan sholat asar berjamaah ini saya buat kesepakatan dulu dengan DPP yang ada. Jadi saya tawarkan solusinya. Gimana solusinya kalau sholat asar kalian itu banyak yang tertinggal dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini. Anak-anak ada, Bu, sholatnya bareng-bareng kayak sholat zuhur. Nah, jadi ada yang memberikan solusi seperti itu dan kita buat kesepakatan dan mereka menyetujui. Dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah dan penganggu kepentingan, dukungan dari rekan sejawat, dukungan dari murid-murid pelaku pembiasaan, kemudian dan dukungan sarana prasarana. Kebetulan di tempat kita sudah ada semua gitu Bapak Ibu. Nah ini yang sudah saya laksanakan. Nah ini pelaksanaan pengambilan kesepakatan untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Ini pada waktu rapat setelah kegiatan latihan ya. Ya, ternyata ada anak yang tidak sholat, jadi mereka melupakan sholat asar. Jadi, ya, ada yang sholat di rumah, ada yang sholat di sekolah. Kalau ingat, ya, ini kesepakatan kelas yang saya ambil. Kemudian ini Bapak Ibu pelaksanaan ya sudah kami laksanakan pada pembina pramuka sekitar 1 bulanan ya, pelaksanaan sholat berjamaah karena
kadangkala ada pembina yang berangkat ibu-ibu semua, jadi kami kadang meminta guru yang rumahnya dekat, dalam hal ini Pak Roni, untuk menjadi imam pada sholat berjamaah, sholat asar ini. Ini sudah kami laksanakan pelaksanaan sholat asar berjamaah. Dan alhamdulillah anak-anak lebih tertib, Bapak Ibu, lebih tertib mengikuti kegiatan sholat asar berjamaah. Enggak, Pak, maksudnya setelah ada kesepakatan itu mengikuti semua. Jadi setelah kami buat kesepakatan itu biasanya sholatnya di musola itu hanya sebentar sebentar ya. Sekarang bisa mengikuti semua. Karena di Pramuka itu DPP itu langsung memegang tiap-tiap beberapa 3 DPP memegang satu kelas, jadi mereka akan mengkoordinir teman-temannya, Pak. Jadi seperti itu. Ya. Demikian tadi Bapak Ibu kesimpulan dari kegiatan pada pagi hari ini, bahwa yang namanya budaya positif itu butuh konsistensi, ya. Butuh dukungan dari semua pihak, butuh semangat bagi kita untuk menerapkannya, karena memang kalau ibaratnya tanaman, untuk membelokkan agar tanaman itu menjadi lurus itu butuh kerja keras, Bapak Ibu. Nah, hal-hal apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama melalui pembiasaan, yang kedua melalui beberapa cara memunculkan motivasi intrinsik itu muncul dari pada diri anak-anak didik kita. Caranya bagaimana? Tadi membuat keyakinan kelas, kemudian melaksanakan pembiasaan baik yang ada di sekolah kita. Demikian paparan dari saya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu dari paparan saya, atau umpan balik dari Bapak Kepala Sekolah mungkin. Waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan refleksi atau tanggapan terkait dari program dari Ibu Ismi selaku CGB, ada program kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Oke. Baik, setelah melihat paparan yang disampaikan, saya bisa memberikan sebuah tanggapan. Ya. Tindakan hal yang positif manakala seorang guru, calon guru penggerak bisa memberikan sebuah contoh untuk bisa diteladani dari para bapak ibu guru, supaya betul-betul bahwa guru penggerak harus bisa memberikan contoh pada guru yang lain untuk ikut bergerak terkait dengan program diseminasi budaya positif sekolah. Salah satu tadi termasuk ada anak yang tanpa kita sadari ataupun langsung bisa melihat anak yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian ada semacam tindakan khusus, itu ada sebuah bimbingan sampai ada validasi identifikasi betul. Setelah tadi ditanyakan, betul-betul ada semacam pengakuan bahwa tanpa disadari anak tersebut merasa membuang sampah tidak pada tempatnya. Oleh dari calon guru penggeraknya kemudian diberikan semacam bimbingan supaya tidak mengulangi perbuatan yang sekiranya tidak baik. Meskipun tadi ada beberapa contoh, pada dasarnya orang berbuat salah itu adalah hal yang wajar, karena manusia pada dasarnya adalah banyak kesalahan. Tapi ya, kesadaran akan kesalahan yang dilakukan itu tidak serta-merta menjadi sebuah budaya kebiasaan yang setiap hari dilaksanakan. Maka perlunya ada tindakan, sebuah ucapan-ucapan kalimat pada intinya bahwa anak tidak selayaknya
melakukan hal seperti itu, karena hal itu adalah hal yang buruk yang tidak patut dilakukan. Maka tidak langsung menjustis anak, kamu salah tadi waktu kamu buang sampah pada tempat yang tidak disediakan. Nah, diberi kesempatan untuk berpikir bahwa tindakan kalian tadi memang tidak layak untuk dilakukan, karena mau sudah ada tempat sampah kok kamu membuang sampah tidak pada tempatnya. Itu hal yang positif juga tatkala menjadi seorang guru penggerak, kemudian ditemukan anak yang memang melakukan kesalahan, tidak langsung dijustis dengan kesalahan tersebut, perlu mendapat bimbingan secara personal agar anak tersebut merasa tidak dihakimi, sehingga tidak menurunkan sebuah pola pikir manakala ada anak yang salah, guru langsung melakukan tindakan yang menjustis atau menurunkan semangatnya. Nah, dan demikian Bapak Ibu, terutama dari Ibu Ismi selaku calon guru penggerak, manakala pembudayaan yang positif terkait dengan kegiatan sholat berjamaah waktu kegiatan ekstra pramuka, memang ada semacam kesepakatan lebih awal dulu. Ya, kalau sudah disepakati antara pihak pembina ekstra pramuka dengan anak-anak, hari ini ada kegiatan sholat untuk berjamaah sholat asar. Baik disepakati, kalau sebagai bentuk tindakan yang positif anak sudah punya tanggung jawab, maka kesepakatan itu harus betul-betul ditaati bersama. Dan terbukti tindakan tadi dengan adanya kesepakatan awal, maka anak bisa melaksanakan dengan baik. Nah, praktek ini setiap kali ada pertemuan apapun, apabila ada kesepakatan awal, insya Allah nanti kegiatan bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana yang dijadwalkan. Maka Bapak Ibu, untuk para Bapak Ibu guru yang lain, dari contoh yang disampaikan Bu Ismi tadi, betul-betul sangat mendukung program sekolahan. Apabila ada kesepakatan lebih awal, insya Allah programnya bisa berjalan dengan baik. Tetap semangat Bu Ismi, monggo saya dukung sekali dengan adanya program diseminasi budaya dan tindakan positif sekolah ini. Kalau betul-betul bisa dilaksanakan, insya Allah akan semakin baik untuk anak-anak kita di sekolah kita. Oke, terima kasih. Selamat berjuang dan selamat melaksanakan tugas. Semoga lolos sampai di akhir pengumuman nanti. Oke, terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.